Hello class, hi, good morning. How are you this morning? Thank you for being there. Welcome back with Teacher Evelyn. Today in this video we are going to learn still about tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Okay, Teacher Evelyn hopes you that already prepare everything that you need and you are ready to study today. Okay? To start our lesson today, I invite one of your friends, Mona, to lead the prayer. Lord Jesus, we thank you for the blessing. Now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Great job, thank you Mona. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menuliskan kalimat menggunakan kosakata baru. So today you are going to learn some new vocabularies. Dan selanjutnya, menuliskan pengalaman melakukan kewajiban merawat dan menyayangi tanaman. And the last, menyelesaikan soal pembagian. Lani sedang bermain di rumah Nina. Saat sedang bermain di teras, Lani melihat ada tumbuhan hijau di sudut teras. Lani pun bertanya kepada Nina, tumbuhan apakah itu? Berikut percakapan antara Lani dan Nina. Teacher akan membacakan, kamu menyimak ya. Nina, tumbuhan apa di pojok terasmu? Oh itu, namanya suplir. Apakah tanaman suplir menghasilkan buah atau biji? Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji. Oh, begitu ya. Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak? Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Wow, aku baru tahu. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku. Sama-sama Lani. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita sudah belajar dari percakapan Lani dan Nina. Ada tumbuhan namanya yang berkembang biak dengan cara spora. Contoh tumbuhannya adalah suplir. Teacher Evelyn mau bertanya sama kamu, apakah kamu mengenal tanaman suplir? Atau sama sekali tidak tahu mengenai tanaman suplir? Kalau begitu, kamu simak video pembelajaran ini. Jangan di-skip, kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini adalah contoh tanaman suplir, anak-anak. Tanaman ini tidak mempunyai biji. Jadi bagaimana cara berkembang biaknya Teacher Evelyn? Caranya dengan spora. Tadi sudah dijelaskan dalam teks. Sekarang Teacher Evelyn akan mengingatkan kamu kembali. Nah, anak-anak, spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan suplir. Nah, spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang. Nih, pada daun tumbuhan ini bagian belakangnya. Di situ terletak sporanya. Dan berbentuk serbuk. Spora itu berbentuk serbuk anak-anak. Bentuk spora sangat kecil dan halus, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora
dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Apa nama alatnya? Mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat atau mendeteksi benda kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sama seperti spora pada tanaman suplir, bendanya sangat kecil, sehingga kita membutuhkan alat mikroskop. Sampai di sini paham ya anak-anak di rumah? Kita lanjut lagi pembelajaran kita ya. Dari teks tadi dan percakapan yang teacher sebutkan, apakah ada kata-kata yang kamu belum mengetahui artinya atau disebut kosakata baru? Ada? Atau jangan-jangan kamu sudah tahu semuanya? Hari ini kita belajar kata baru mengenai kata biji. Nah, arti biji adalah isi buah yang apabila ditanam akan berbuah. Kenal biji kan? Coba tanaman apa yang menghasilkan biji? Misalnya durian ada bijinya. Tanaman apa lagi? Buah salak ada bijinya. Buah rambutan ada bijinya. Isi buah yang tadi disebut biji. Coba sekarang kita akan membuat dalam bentuk kalimat. Bagaimana ya? Siapa yang bisa? Ayo coba anak-anak girls, kamu bantu teacher dulu nak. Bagaimana cara membuat kalimat dari kata biji? Sama-sama ya. Nih, salah satu tanaman yang menghasilkan biji adalah tanaman pepaya. Jadi, membuat kalimat artinya kamu buat satu kalimat dan kata yang kita sebutkan tadi terdapat pada kalimat tersebut. Kata yang kedua, suplir. Suplir ini artinya adalah tumbuhan jenis pakis yang batangnya hitam. Itu pengertian kata suplir. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Kata suplir ini harus terdapat pada kalimat tersebut. Coba kita buat sama-sama. Tanaman suplir berkembang biak dengan spora. Benar nggak? Benar teacher. Nah seperti ini cara membuat kalimat, memasukkan kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalimatnya harus nyambung dan benar. Susunannya juga harus tepat sehingga temanmu bisa memahaminya. Kata yang selanjutnya adalah spora. Pengertian dari spora adalah alat perbanyakan yang berukuran sangat halus, mudah tersebar oleh angin, air, atau binatang, dan sebagainya. Coba kita buat dalam bentuk kalimat. Bentuk spora sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Ada yang tahu caranya? Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Mau dia anak kecil, anak besar, remaja, orang tua, kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melestarikan lingkungan kita. Kita harus ikut serta dalam menjaga sumber daya yang ada. Nih, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Apa sajakah itu? Coba perhatikan pada kegiatan gambar. Apa yang sedang mereka lakukan? Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan loh anak-anak. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam serta ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, ini salah satu cara untuk merawat atau menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Mereka sedang bergotong royong, membersihkan parit, membersihkan lingkungan rumah.
Oke, sekarang saatnya teacher mengajak kamu untuk berhitung. SD Tunas Bangsa akan menanam bibit pohon di 6 lahan kosong. Bibit yang tersedia adalah 348 buah. Berapa banyak yang akan ditanam di setiap lahan? Untuk menyelesaikan soal cerita terlebih dahulu, kita harus mengetahui beberapa hal. Di antaranya, hal yang ditanyakan dan kalimat pembagian yang tepat untuk menyelesaikan. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah berapa banyak yang akan ditanam di setiap lahan. Tadi jumlah lahannya ada berapa anak-anak? Ada 6 lahan kosong. Bibit yang tersedia adalah 348. Nah, bagaimana cara bentuk pembagiannya? Tentu sekali 348 dibagi 6 lahan kosong. Maka bentuk pembagiannya adalah 348 dibagi 6. 48 dibagi 6. 3 dibagi 6 itu tidak bisa. Sehingga kamu ambil dari puluhan menjadi 34. Sekarang kita bagikan 34 dibagi 6. Teacher Evelyn sudah pernah mengingatkan kamu agar kamu lebih mudah untuk menyelesaikan soal pembagian, kamu harus menguasai perkalian. 6 dikali berapa sehingga mendekati hasilnya 34? Tidak boleh lebih ya. Ya, tepat sekali, 6 kali 5. Sehingga 34 dibagi 6 adalah 5, sisanya 4. 6 kali 5, 30 kan? Sehingga sisanya 4. Nah, 5 ini kita tuliskan di tempat jawaban. Apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya adalah kita kalikan 5 dikali dengan 6. Berapa 5 dikali 6? 30. 30 ini kita tuliskan di bawah 34. Selanjutnya, apa yang kita lakukan anak-anak? Kita akan kurangkan. Selanjutnya, angka satuannya akan turun. Angka berapa? Angka 8. Sehingga 48. Nah, 48 dibagi 6. Berapa anak-anak? 6 dikali berapa? Sehingga mendapatkan jumlah 48. 48 dibagi 6 adalah 8. Angka 8 kita tuliskan di samping angka 5. Kemudian kita kalikan 8 dikali 6. Berapa anak-anak? 48. Kita tuliskan di bawah 48. Tidak ada sisa ya. Nah, kemudian kita kurangkan. 48 dikurang 48 adalah 0. Sehingga kita mendapatkan jawabannya 58. Maka 348 dibagi 6 hasilnya adalah 58. Sampai di sini paham anak-anak di rumah? Paham ya? Seperti itulah cara menyelesaikan soal cerita pembagian. Teacher Evelyn berharap kamu sudah memahami untuk menyelesaikan soal cerita pembagian di Ayo Berlatih. Sekarang Teacher Evelyn punya satu kuis untuk kamu, yaitu spora mempunyai ukuran yang besar. Pernyataan Teacher Evelyn ini benar atau salah? Kalau benar, kamu tuliskan benar di kolom komentar. Kalau salah, kamu tuliskan salah di kolom komentar. Kalau kamu simak video pembelajaran ini, tentu kamu sudah tahu jawabannya. Teacher tunggu jawabanmu di kolom komentar video pembelajaran ini. Oke, sekarang giliran kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 117. Selamat belajar, jadi anak yang baik di rumah, taat sama papa mamamu, dan ingat selalu belajar dengan semangat. Oke? Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa, akan dibawakan oleh teman kita, Jeremy. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for the day. And I want to really study. Discuss us and get us. Name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen.
time to say goodbye. See you next time and God bless you.